Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadira, kuliah di Universitas Negeri Alauddin Makassar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, saya akan menjelaskan sedikit jawaban saya pada soal UTS dasar-dasar manajemen. Nah, soal yang pertama, contoh nyata perencanaan sekolah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Contohnya pada SD Negeri Batu Aji 01, 02, 03 Batam. Nah, program jangka pendek dalam bidang akademik mengadakan studi banding ke sekolah dasar rintisan MBS, mengadakan studi banding ke SD unggulan, memberikan mata pelajaran bahasa Inggris, membenahi dan meningkatkan pelayanan perpustakaan, mengikuti setiap kegiatan lomba. Nah, dalam bidang non-akademik, mempertahankan dan meningkatkan prestasi kegiatan kepramukaan, memberikan pengajaran menarik bagi siswa yang berminat, meningkatkan kinerja guru dan melengkapi sarana dan prasarana, merehab gedung SD Negeri Batu Aji. Nah, program jangka menengah dalam bidang akademik, membenahi dan memberdayakan perpustakaan sekolah, menggalakkan kegiatan menjala dinding, pengadaan laboratorium sekolah, melatih siswa mengadakan kegiatan keagamaan, kualitas pendidikan di semua tingkat. Nah, dalam bidang non-akademik, mengajukan rehab gedung sekolah, pembangunan atau pembenahan ruang perpustakaan dan olahraga, menata pertemanan, meningkatkan fasilitas olahraga, menggalakkan kegiatan berkesenian, mendokumentasi semua kegiatan yang ada di sekolah. Nah, program jangka panjang dalam bidang akademik, mengadakan studi banding ke sekolah dasar rintisan MBS, memberikan mata pelajaran bahasa Inggris, membenahi dan meningkatkan pelayanan perpustakaan, menerima kerjasama dari lembaga lain, mempertahankan prestasi yang telah dicapai, mengusahakan agar sekolah memiliki laboratorium pendidikan sendiri. Nah, dalam bidang non-akademik, mempertahankan dan meningkatkan prestasi kegiatan kepramukaan, memberikan pengajaran menarik bagi siswa yang berminat, meningkatkan kinerja guru, meningkatkan administrasi dan pelayanan pendidikan, menambah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, soal nomor 2. Jelaskan pengertian pengawasan dan mengapa pengawasan dianggap penting dilakukan dalam lembaga. Nah, pengawasan adalah segala kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah atau aturan yang diberikan. Nah, pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Samping fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, pengawasan memiliki tujuan yang merupakan bagian dari peningkatan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan penting dalam pendidikan untuk memonitor kegiatan yang sebelumnya sudah ada perencanaan. Pengawasan tidak berjalan lancar tanpa adanya perencanaan oleh sekolah yang berhubungan dengan manajemen sekolah. Nah, dengan kata lain, pengawasan bisa disebut sebagai pengendalian sekolah. Soal ketiga, kemukakan pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Nah, dari dua pendapat tersebut, terpilih salah satu yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan. Nah, fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Nah, fungsi perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Nah, fungsi pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Nah, fungsi pemerintah atau commanding, fungsi pemerintah atau arahan berhubungan dengan usaha memberi bimbingan serta arahan atau instruksi kepada bawahan dalam menjalankan tugasnya masing-masing agar tugas yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, fungsi pengkoordinasian merupakan fungsi untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan dan kekosongan. Nah, fungsi pengawasan meliputi kegiatan mengawasi aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya, dan melakukan koreksi bila diperlukan serta menilai pelaksanaan kegiatan. Fungsi manajemen menurut George Arteri. Fungsi pertama, planning, yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Organizing, yaitu cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka sesuai dengan keahliannya dalam pekerjaan. Accounting, yaitu untuk menggerakkan orang agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Controlling, yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Dan menurut saya, pendapat ahli Garteri sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan, karena manajemen merupakan suatu instrumen yang penting baik untuk organisasi besar maupun kecil, menengah. Manajemen sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi, karena hanya dengan manajemen yang baik organisasi akan berkembang dan berhasil dan mencapai tujuan dan kemampuan tujuan. Nah, kemukakan unsur-unsur manajemen yang Anda ketahui dan berikan contohnya. Nah, sumber daya manusia adalah faktor yang paling menentukan dalam manajemen.
manusia yang membuat perencanaan dan sekaligus melaksanakan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Money, untuk menjalankan aktivitasnya, manajemen membutuhkan biaya baik untuk pembelian dan perawatan alat, pembelian bahan baku material, pembayaran gaji tenaga kerja, dan lain sebagainya. Material atau bahan baku. Untuk memproduksi suatu barang, perusahaan membutuhkan bahan baku. Ketersediaan bahan baku bahan baku dalam proses produksi lebih berupa bahan setengah jadi maupun barang jadi. Untuk bisa memproduksi barang yang baik sesuai dengan keinginan, selain dibutuhkan manusia yang ahli dari bidangnya, juga harus menggunakan bahan atau materi-materi yang baik dan berkualitas. Mekanisme atau mesin digunakan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Mesin dan peralatan kerja lainnya sangat dibutuhkan untuk memudahkan pekerja yang sulit menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, metode atau metode dalam manajemen diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Market atau pasar, untuk bisa memasarkan hasil produksinya dengan baik, perusahaan wajib memahami pemasaran dengan baik. Nah, pemasaran produksi yang sangat penting untuk kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Nah, apakah pengawasan dan evaluasi berbeda? Kemukakan alasan Anda dengan ilmiah. Nah, pengawasan menurut para ahli, Suharsimi Arikonto menyatakan bahwa pengertian evaluasi program adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai keberjalanan suatu pekerjaan yang kemudian dipakai dalam menetapkan alternatif yang sesuai dalam mengambil keputusan. Nah, pengawasan menurut Mordik, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Nah, dalam arti manajemen yang diformalkan tidak akan terdapat tanpa adanya perencanaan, pengorganisasian dan menggerakkan sebelumnya. Pengawasan tidak dapat jadi dalam sebuah vakum. Ia berkaitan dan merupakan bagian daripada output ketiga macam fungsi fundamental manajemen lainnya. Pengawasan dapat berarti juga mendestimasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sebagai hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Nah, dari penjelasan dari sebuah pengawasan dalam manajemen pendidikan adalah suatu proses di mana untuk menunjukkan suatu organisasi agar mencapai target yang diinginkan. Nah, sumber dalam buku dasar-dasar evaluasi pendidikan yang pengarangnya Arikonto dan Profesor Dr. Suharsimi, dan juga buku manajemen pendidikan dengan pengarang Fata dan Dr. Andes Nanang. Nah, kemukakan alasan utama diperlukan manajemen dalam suatu organisasi. Nah, alasan penting manajemen dibutuhkan bagi perusahaan atau dalam organisasi adalah dapat memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi, dan menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan dapat mencapai efisien dan aktivitas. Dan berdasarkan sejarah perkembangan teori manajemen sebuah aliran pemikiran atau mazhab manajemen tersebut dan jelaskan salah satunya. Nah, menurut James F. Stoner ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu manajemen klasik, manajemen perilaku, dan ilmu manajemen. Nah, saya akan menjelaskan paham manajemen klasik. Nah, paham ini memiliki teori manajemen klasik yang berkeyakinan bahwa pekerjaan hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Nah, teori ini tidak memperhitungkan kebutuhan sosial dan kepuasan kerja, tetapi sebaliknya menghancurkan stabilisasi ketenaga kerja, kepemimpinan terpusat, dan pengambilan keputusan dan memaksimalisasi keuntungan. Teori manajemen klasik dibentuk untuk merampingkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan laba. Teori ini muncul pada akhir abad ke-19 dan menjadi terkenal pada paruh pertama abad ke-20. Meskipun tidak secara luas diterapkan di zaman modern, teori ini menawarkan beberapa prinsip yang tetap masih valid pada batasan tertentu dalam manajemen bisnis kecil yang bergerak dalam bidang manufaktur. Siapa sajakah yang membutuhkan manajemen? Bukakan pendapat Anda. Nah, menurut saya manajemen itu dibutuhkan oleh semua orang, kelompok ataupun organisasi untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk mendapatkan hasil yang baik, dan kemudian juga manajemen juga dibutuhkan untuk mencapai efisien dan efektivitas. Nah,